Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul 'azim. Amma ba'du. Kita lanjutkan kajian kitab tafsir Ibnu Katsir. Pagi hari ini melanjutkan minggu yang lalu, kita sampai pada ayat yang ke-282. Pada halaman 461. Ini adalah ayat yang paling panjang di Al-Quran. Jadi kalau kita lihat di mushaf Al-Quran kita, ayat 282-283 ini satu halaman penuh. Ini ayat-ayat terakhir di surat Al-Baqarah mengenai tata cara utang piutang dan tata cara bisnis atau transaksi jual beli dan transaksi keuangan. Sudah diatur dengan detail di dalam Al-Quran. Seperti sekarang kita praktek kalau kita ke notaris. Kalau kita ke notaris, utang piutang atau jual beli. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuhu. He wong-wong akeh kang padha iman, nalikane sira kabeh iku ngelakoni utang piutang, bidainin kelawan sijine utang, ila ajalim musamma maring waktu kang wis katentokake. Kalau kita berutang piutang, ada para pihak. Pihak satu yang ngutangi, pihak kedua yang menerima utang. Yang ngutangi itu namanya punya piutang. Makanya di dalam bahasa Indonesia disebut utang piutang. Utang itu kalau kita kredit, kita yang punya utang ke bank itu namanya kita punya utang. Piutang itu pihak bank atau pihak yang memberi kredit, itu disebut mempunyai piutang. Ila ajalim musamma maring waktu kang wis katentokake. Kalau kita utang semoyo seminggu, maka apa yang diperintahkan oleh Allah SWT, faktubuhu mongko nyatetto sira ing utang piutang mau. Kita disuruh mencatat. Wal yaktub bainakum katibum bil adli, lan becik nuliso ing antarane sira kabeh sapa tukang tulis, katib bil adli kelawan adil. Katib itu tukang tulis. Di PBNU kalau
ibu-ibu dan bapak-bapak sering baca berita sekarang, Rais Am, ada Katib Am. Katib Am itu sekretaris jenderal, bukan sekretaris jenderal, sekretaris umum. Katib. Kata bayak tubuh, katib. Menulis, penulis, maktab, tempat untuk menulis, meja. Bil adli kelawan adil, wala ya'bakatibun ayyaktuba kama 'allamahullah. Lan ojo mbangkang sapa wong kang nyatet juru tulis mau. Ayyaktuba yen nulis sapa wong ahli juru tulis kama 'allamahullah kaya dene barang kang wis ngajari ing wong mau sapa Allah. Dulu di zaman dulu tidak banyak orang yang bisa baca tulis. Karena itu orang yang bisa menulis ini diperintahkan untuk kalau dimintai tolong untuk orang yang transaksi utang piutang jangan menolak. Karena apa? Karena kama 'allamahullah, ilmu baca tulis yang dia dapat itu saka dene barang kang wis ngajari marang wong mau sapa Allah. Falyaktub mongko becik nulis sapa wong kang juru tulis mau, wal yumlil ladzi alaihil haqqu, lan becik ndikteaken alaihi alladzi alaihil haqqu ing atase wong kang duweni hak. Jadi yumlil itu artinya dikte. Di kitab Al-Iqlil disebutkan namanya imla. Falyumlililladzi alaihil haqqu, lan becik nerangake sapa wong kang iku tetep ing atase alladzi utawi hak. Ngimlaake. Jadi dulu kalau sekolah di madrasah, terutama di pesantren itu ada pelajaran imla. Imla itu mendikte. Jadi ada pelajaran itu untuk mengasah ketajaman kita tulis menulis, ada pelajaran imla, mendikte. Nggak tahu sekarang di SD sudah nggak ada kayaknya. Dulu di pesantren mendikte, dikte, imla. Jadi misalnya tadi itu ustadznya bilang innallaha misalnya begitu, ya'muru bil adli wal ihsan, itu yang disuruh kemudian nulis innallaha ya'muru, itu untuk mengasah ketajaman ingatan dan ketajaman untuk menangkap kalimat-kalimat. Jadi seperti halnya di notariat itu, kalau kita utang piutang atau jual beli, membuat akte jual beli AJB, maka notaris tadi yang menjadi juru tulis itu membacakan pasal-pasalnya tadi. Ini perintah Al-Quran. Orang-orang yang punya hak itu orang yang ngutangi, yang punya piutang tadi. Falyattaqillaha rabbah, mongko becik wedya sapa wong kang utang piutang lan wong kang juru tulis maring Allah rabbahu, itu iku pangerane. Takutlah kepada Allah. Wala yabkhas minhu syai'an, lan aja nyinyitake minhu saking utang piutang mau syai'an apa sawiji-wiji. Jangan sampai kemudian salah satu pihak, terutama tukang tulis tadi yang bisa baca tulis, menyembunyikan sesuatu. Fa in kana alladzi 'alaihil haqqu safihan aw dha'ifan, fa in kana mongko lamun ana alladzi 'alaihil haqqu, apa wong kang ing atase wong mau duwe hak iku safihan, bodoh, aw dha'ifan utawa ringkih, aw la yastati'u utawa ora mampu sapa wong ayyumilla yen to diwacaake huwa apa ing wong falyum lil waliyuhu bil adli,
mongko becik macaaken utawa ndiktekaken waliyuhu apa wakile bil adil kalawan adil. Bagaimana kalau para pihak itu orangnya safih, bodoh? Tadi itu bodoh itu berarti tidak bisa baca tulis atau usianya belum mencukupi. Au dhaifan utawa wong kang ringkih, wong kang lemah, orang yang lemah. Bisa jadi lemah akalnya, bisa lemah fisiknya. Maka bagaimana caranya? Harus ada wali, harus ada orang yang mewakili. Maka kepada orang yang mewakili tadi, fal yumlil waliyuhu bil adli, didiktekan kepada walinya tadi, pada wakilnya tadi secara adil. Jangan ada yang dikurangi, jangan ada yang ditambahi. Wastashidu syahidaini mir rijalikum, lan becik nyakseaken sapa saksi loro mir rijalikum saking wong-wong lanang ira kabeh. Di perjanjian jual beli, perjanjian utang piutang tadi, ini tuh utang piutang ya, itu disyaratkan ada saksinya. Saksinya 2 orang min rijalikum saking wong-wong lanang nira kabeh. Saksinya itu harus laki-laki dan 2 orang. Bagaimana kalau ternyata tidak menemukan saksi laki-laki 2 orang? Fa illam yakuna rajulaini farajulun wa imra'atani mimman tardaunaha minasyuhada. Mongko lamun ora nemokake, lamun ora ana apa saksi rajulaini saking wong lanang loro, farijalun moko wong lanang siji, wa imra'atani lan wong wadon loro. Saksinya harus 3. Kalau tidak dapat menemukan 2 saksi laki-laki, maka 1 saksi laki-laki, 2 saksi perempuan. Artinya apa ini? Artinya 2 saksi perempuan tadi kesaksiannya dianggap sama dengan 1 orang saksi laki-laki. Ini ada syarat yang ditentukan oleh Rasulullah, oleh Allah dan Rasulnya, bahwa kalau saksi laki-laki cukup 2 orang. 1 orang diganti dengan 2 orang perempuan, karena kesaksian perempuan itu dianggap dinilai separuh dari kesaksian laki-laki. Ini adalah aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Di dalam penjelasan kita bisa melihat di halaman 465 ya, tapi ini nanti kita dianggap diskriminatif. Tidak, ini adalah aturan yang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, bahwa kesaksian yang diberikan oleh perempuan itu dinilai sebagai separuh dari kesaksian laki-laki. Mimman tardhauna minasyuhada'i, saking wong kang sira kabeh padha ridho saking saksi-saksi. Artinya saksi-saksi itu saksi-saksi yang disepakati oleh 2 pihak. Antadillah ikhdahuma, yen to bakal miring salah sijine wong saksi-saksi mau, fatudzakkira ikhdahumal ukhra, mongko bakal ngilingake salah siji saking saksi mau al-ukhra maring liyane. Kenapa kok ada 2? Supaya saling menjaga, supaya saling mengingatkan. Wala ya basyuhada'u, lan becik ora mbangkang asyuhada'u para saksi-saksi mau, idza ma du'u, nalikane barang kang diundang sapa saksi. Fala tas'amu an taktubuhu saghiran au kabiran ila ajalihi. Lan aja sampai ngubah utawa nyingitake an taktubuhu yen to nulis sira kabeh marang utang piutang saghiran khali cilik au kabiran utawa gedhe ila ajalihi maring
waktu jatuh, waktu tempo nih. Jadi utang yang kecil maupun utang yang besar tetap disyariatkan untuk mencatat sampai dengan jatuh temponya. Dzalikum aqsatu indallahi wa aqwam utawi kang kaya mengkono mau aqsatu luwih adil indallahi yang sandingi Allah wa aqwamu lan luwih teges lisyahadati maring kesaksiane wa adna alla tartabu lan luwih asor luwih rendah alla tartabu yen ora padha saling tartabu itu mengkhianati, bujuki supaya ora ana sing saling bujuki sapa wong kang utang lan wong kang utangi mongko ana saksi lan ana catetane. Illa antakuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum. Utang piutang tadi boleh tidak dicatat kalau sifatnya itu transaksi jual beli yang kenceng. Kejaba antakuna yen ana tijaratan iku dagangan hadiratan kang teko sapa dagangan tudirunaha bainakum kang wis sira kabeh dol tinuku antarane kowe kabeh. Tidak usah dicatat kalau itu jual belinya langsung. Ya, ada barang, kemudian ada penjual, ada pembeli. Cukup transaksi. Biasanya kita, kakek kita, nenek kita di pasar mungkin sekarang masih ada juga kulo sade, nggih kulo tumbas, ada akadnya. Memang syarat di al-bai' atau fikih jual beli itu begitu. Ada barang, ada penjual, ada pembeli, ada alat untuk pembayaran, kemudian ada akadnya. Ini pihak-pihak atau syarat-syarat dalam jual beli. Syarat pembayaran biasanya pakai mata uang, ya karena kita sekarang pakai mata uang rupiah. Tetapi zaman dulu ada barter. Barter itu tukar, barang ditukar barang. Ya, yang punya bumbu, punya beras ditukar dengan yang punya ikan atau yang punya ayam. Yang punya sayuran ditukar dengan yang punya buah-buahan. Itu namanya perdagangan barter. Tetapi tetap harus ada akadnya dalam transaksi itu. Makanya kita masih sering salaman, nggih kula sade, nggih kula tumbas. Falaisa alaikum junahun alla taktubuha. Nek perdagangan itu perdagangan yang langsung, ada barang, ada para pihak, ada transaksi, ada akad, maka ora ana kerupukan ing atase sira kabeh alla taktubuha yen to ora nulis sira ing dagang dol tinuku mau. Wasyidu idza tabayatum, dan tetap disyaratkan asyidu saksenono idza tabayatum nalikane dol tinuku sira kabeh. Wala yudharra katibu wala syahidun, lan aja nganti yudharru nguwehi piloro, jangan sampai menyakiti katibun tukang tulis wala syahidun lan ora tukang kang menguenehi saksi dan juru tulis tadi jangan sampai menyakiti perasaan para pihak, yaitu mengkhianati. Wa in tafalu fa innahu fusukum bikum. Wa in tafalu lan lamun sira kabeh nglakoni yudhar, nglakoni menehi piloro, mengkhianati, fa innahu fusukum bikum, mongko stuhune piloro mau fusukun iku dosa bikum ing kanggo sira kabeh. Wattaqullah, lan wedya sira kabeh marang Allah. Wa yu'allimukumullah, lan Allah wis ngajarake maring sira kabeh. Wallahu bikulli syai'in alim, lan utawi Allah kelawan sawiji-wiji iku alimun ngudaneni. Allah tahu segala macam
yang kita lakukan. Maka karena itu saksinya, penulisnya, orang yang utang maupun yang orang mengutangi, ojo nganti belenjani janji, jangan sampai mengurangi kesaksian, jangan sampai mencatat sesuatu tidak sesuai dengan transaksinya. Kita lanjut ke halaman 468. Ini masih lanjutan dari ayat yang ke-282. Wa in kuntum ala safarin, lan lamun ono sira kabeh ala safarin ing atase lelungan. Bagaimana kalau kita transaksinya ketika kita bepergian? Walam tajidu katibam farihanum maqbudah. Lan lamun sira kabeh iku ana ing dalem lelungan lan ora nemu sira kabeh katiban ing juru tulis, farihanum maqbudatun, mongko kudu becik ana tanggungan, becik ana borek. Rihanun itu agunan, maqbudatun kang ditanggungake. Kalau kita biasanya banyak pedagang-pedagang zaman dulu itu berdagang sampai ke luar kota. Bisa jadi di luar kota atau di dalam perjalanan kemudian ada transaksi jual beli. Tidak ada juru tulis, jurtul. Tidak ada jurtul di situ, tidak menemukan katib, tukang tulis. Maka bagaimana kalau di dalam perjalanan tadi? Maka farihanun maqbudatun. Kalau ada utang piutang maka disarankan ada agunan yang dijaminkan. Ya. Sudah modern ini ajaran Islam ini, abad ke-6 Hijriah. Abad ke-1 Hijriah, abad ke-6 Masehi. Zaman Rasulullah tahun 600-an. Sudah ada sistem notariat, sudah ada sistem jual beli, transaksi. Kalau tidak ada juru tulis maka disarankan ada agunannya. Fa in amina ba'dhukum ba'dha, mongko lamun percaya sebagian nira kabeh maring sebagiane. Bagaimana kalau kita tidak punya borek, tidak punya agunan, tetapi para pihak penjual maupun pembeli, pengutang maupun yang ngutangi saling percaya. Nggih pun sami-sami percados. Fal yu'addil ladzi tumina amanatahu, mongko becik njaga, mongko becik bayar alladzi tumina sapa wong kang diwenehi kepercayaan amanatahu ing kepercayaane. Kalau sudah saling percaya tidak perlu ada borek, tetapi diwajibkan supaya menjaga kepercayaannya. Trust, kepercayaan. Ini modal bisnis yang paling penting di dalam Islam. Amanah ya'manu, orang yang amin, orang yang terpercaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pedagang, pelaku bisnis internasional, ya, ekspor impor dari Mekah menuju Syam. Syam itu sekarang Syria, dan beliau modalnya itu adalah seorang yang dijuluki sebagai Amin, Al-Amin, orang yang terpercaya. Karena itu di dalam Islam modal bisnis yang paling besar itu adalah trust, kepercayaan, dan Al-Amin, sifat yang terpuji dan terpercaya. Ini modal yang paling penting di dalam sistem bisnis Islam. Di dalam sebuah hadis yang lain disebutkan dalam berhubungan, dalam berbisnis itu jangan sampai kita umat Islam itu berbohong. Hadisnya iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yadullu ilal fujur wa innal fujur yadullu ilal nar. Sira kabeh aja sampai mbujuk bohong. Mengapa? Fa innal kadhiba
yahdi ilal fujur. Wong sing bujukan itu akan membawa kepada kecelakaan. Bujuk akan membawa pada kecelakaan. Dan orang yang bujuk yang akan celaka tadi yahdi ilan nar, akan masuk neraka. Dan sebaliknya wa iyyakum wal amnu. Kita harus menjadi orang yang terpercaya. Karena orang yang terpercaya itu membawa kebaikan. Ilal khair yahdi ilal khair. Fa innal khaira yahdi ilal jannah. Kebaikan tadi membawa kita kepada surga. Jadi inilah bedanya bisnis, perdagangan, utang piutang yang diajarkan oleh Allah kepada kita dengan sistem perdagangan sekuler. Orang-orang non-muslim, orang-orang kapitalis yang punya modal banyak itu berdagang hanya mencari untung. Profit oriented namanya. Tujuannya apa sih orang dagang itu? Mencari untung sebesar-besarnya dengan modal sekecil-kecilnya. Modalnya titik, untungnya wakeh. Jadi ini tujuannya itu cuma itu. Akumulasi modal, ngumpulkan modal sebanyak mungkin. Memang tadi itu yang disebut sebagai orang yang terpercaya, trusted, orang yang jujur, itu sifat yang berlaku di mana-mana. Ya, orang jujur itu akan dipercaya orang di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, di Hong Kong, di Jepang, di Amerika, sama di mana-mana orang yang jujur itu akan dipercaya oleh orang lain. Ini sifat duniawi, karakter yang harus dimiliki orang semua yang ada di dunia. Tetapi bedanya adalah kita umat Islam meyakini bahwa sifat al-amin tadi itu akan membawa kepada kebaikan. Dan sifat yang al-amin yang membawa kebaikan tadi yahdi ilal jannah, akan membawa kita ke surga. Itu bedanya. Kalau orang-orang yang tidak percaya kepada akhirat tadi, ya dagang untuk mengumpulkan uang saja, mengakumulasi modal, untungnya dicari sebanyak mungkin. Karena itu banyak juga yang bujukan, karena bujuk itu apa? Wis biasa bujuk, dapat kredit banyak, dibawa lari ke luar negeri. Karena apa? Dia tidak takut, karena al-kadziba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Karena bohong dalam ajaran Islam akan membawa seseorang kepada kerusakan, kejahatan, dan kejahatan akan membawa seseorang masuk ke neraka. Falyu'addil ladzi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah, mongko becik wedya marang Allah rabbahu kang dadi pangerane wong. Wala taktumu syahadata, lan aja nyingitake, aja ndelikake sira asyhadata ing kesaksian nira. Wa may yaktumha fa innahu athimun qalbuh, lan sapa wong kang nyingitake ndelikake ing kesaksiane fa innahu mengko wong mau athimun iku dosa qalbuhu apa atine. Wallahu bima ta'maluna alim, lan utawi Allah kelawan barang kang sira kabeh nglakoni alimun iku ngudaneni, iku maha mangerti. Mari kita lanjut halaman 470. Ini 3 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Insyaallah minggu depan kita mulai masuk surat yang ketiga, yaitu surat Ali Imran. Ini ayat terakhir yang kita disunahkan oleh Rasulullah SAW membaca di malam hari. Kalau kita baca 2 ayat ini di malam hari, maka di hadisnya disebutkan 3 malam berturut-turut, maka setan tidak akan berani mendekat pada kita.
Dua ayat ini oleh Rasulullah SAW disebutkan, aku diwahyukan oleh Allah SWT dua ayat yang diambil langsung tahtal arsy, dari bawah arasnya singgasananya Allah SWT. Yang dua ayat ini tidak diberikan kepada nabi-nabi lain sebelumku, kata Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa Al-Quran itu jiplak kitab-kitab sebelumnya, maka silahkan cari apakah dua ayat ini ada di kitab-kitab yang lain. Tidak ada, dijamin tidak ada. Mari kita mulai. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Iku kedue kagungane Allah, ma fis samawati kabeh kang ana ing dalem langit, wa ma fil ardi lan apa wae kang ana ing dalem bumi. Jadi semua yang ada di langit dan ada di bumi itu milik Allah. Wa in tubtu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Lan lamun sira ndohirake, sira ndudokake ma fi anfusikum apa kang ing dalem awak nira kabeh, autukhfuhu utawa ndelikake utawa nyingitake sira, yuhasibkum bihillah, bakal hisab, bakal ngitung, bakal dijaluki pertanggungjawaban bihi kelawan perbuatan yang kita sembunyikan atau kita tunjukkan tadi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu pemilik langit dan bumi dan segala isinya, maka kita di dalam hati kita, kalau kita itu kerentek itu niat, ya, atau kita sudah menjalankan berbuat baik atau berbuat jahat, niat baik atau niat jahat, baru niat saja, karena Allah ini tahu semua isi langit dan bumi, maka Allah akan hisab, yuhasibkum billah, akan dilandrat nanti, ya. Mbah saya, Mbah Limron kalau ngaji di landrat, ya. Bapak-bapak yang sudah senior, landrat itu ternyata bahasa Belanda, diadili. Dilandrat engkau konang akhirat. Artinya dihisab tadi. Yuhasibkum billah, mongko bakal ngelandrat ing sira kabeh kelawan perbuatan nira sapa Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana? Kalau kita ini kan tidak semuanya baik. Ya, kadang-kadang kita ini malas, kadang-kadang kita ini ana wong liwat ngrasani, ya. Kadang-kadang kita itu iri, kadang-kadang kita itu dengki, mencaci orang. Bagaimana kalau kemudian di hati kita itu ada dosa-dosa atau perbuatan-perbuatan yang jahat tadi? Fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Monggo Allah bakal ngapura liman yasha umaring wong kang yasha dikersakake, ngersakake sapa Allah, wa yu'adzibu lan bakal nyiksa sapa Allah man yasha wong kang dikersakake. Wallahu ala kulli syai'in qadir, lan utawi Allah ala kulli ing atase sawiji-wiji, ala kulli ing atase sawiji-wiji qadirun iku maha kuwasa. Allah maha kuwasa di atas segala sesuatu. Kalau kita punya niat berbuat baik atau niat berbuat jahat, Allah sudah tahu dan Allah akan menghisab. Allah mengampuni siapa yang dikehendaki, dan sebaliknya juga Allah akan menyiksa siapa yang dikehendaki, karena Allah Maha Kuasa terhadap segala sesuatu. Dijelaskan di dalam tafsir Ibnu Katsir ini, begitu ayat ini turun, para sahabat itu menangis ketakutan, ya. Para sahabat itu gemetar, sehingga kemudian membuat delegasi beberapa orang untuk sowan kepada Rasulullah SAW.
ketakutan, gemetar membaca ayat ini. Disampaikan kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, ya sambil diceritakan salah seorang sahabat, kalau tidak salah Ibnu Umar, itu memegang lutut Rasulullah SAW dengan gemetar. Ya Rasul, ayat ini turun dan betapa beratnya bagi kami. Ya, tidak berat bagaimana ya para jamaah? Ini Allah tahu segala sesuatu yang ada dalam hati kita. Baru niat itu sudah diketahui oleh Allah. Nah kalau niat kita jahat kemudian tidak diampuni oleh Allah, betapa beratnya nanti kita, kata sahabat ini. Maka apa jawab Rasulullah SAW? Kuncinya kata Rasulullah SAW, kalau kalian mendengar ayat ini, maka apakah kalian itu seperti orang-orang Bani Israel? Kata Rasulullah SAW. Apa orang-orang Bani Israel itu? Sami'na wa asoina. Sampun mirengaken tapi asoina kita mbangkang. Itu kelakuannya Bani Israel. Sami'na wa asoina. Kami mendengar tapi kami membangkang. Kata Rasulullah, ojo niru Bani Israel. Maka apa yang harus kamu lakukan kalau kita umat Islam? Sami'na wa ata'na. Kita mirengaken lan kita taat. Ini bedanya Bani Israel dengan umat Muhammad SAW. Kita selalu mengucapkan sami'na wa ta'na. Apapun yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, kita mengatakan sami'na wa ta'na. Kita mendengar dan kita taati. Perkara kemampuan kita taat itu seberapa, itu urusan lain. Ittaqillaha mastata'tum. Kalau takwa kepada Allah, menjalankan kebaikan, mastata'tum sesuai dengan kemampuan kita. Tetapi kalau kita ada larangan, itu fajtanibuhu, harus kita hentikan, jangan dilakukan. Nggih. Kula mboten kuat nek mandek maksiat. Ndak boleh begitu. Maksiat ndak boleh berhenti. Tetapi kalau diperintahkan perintah yang baik, tahajud 11 rakaat. Tidak kuat 11 rakaat, 9 rakaat. Tidak kuat 9 rakaat, 7 rakaat. Tidak kuat 7 rakaat, 5 rakaat. Tidak kuat 5 rakaat, 3 rakaat. 2 rakaat langsung witir. Diperintahkan puasa. Tidak kuat puasa karena sakit, boleh berhenti. Boleh qadha ketika sholat. Boleh bayar fidyah. Jadi perintah-perintah Allah yang diwajibkan itu boleh dijalankan sesuai dengan kemampuan kita. Maka kita tidak boleh ngenyang, tidak boleh nawar. Kita tetap sami'na wa ta'na. Maka ketika para sahabat itu sudah sami'na wa ta'na, kita lihat di halaman 472 ayat berikutnya. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbi wal mu'minun. Wis padha iman sapa rasul bima unzila kelawan barang kang diturunake ilahi marang rasul mir rabbi saking pangerane rasul. Wal mu'minun lan padha iman wong-wong kang padha iman. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli. Kullun saben-saben wong mau rasul lan para wong kang padha iman amana padha percaya padha iman billahi marang Allah kelawan Allah wa malaikatihi lan malaikati Allah wa kutubihi lan kitab-kitabe Allah wa rusulihi lan utusan-utusane Allah. La nufarriqu baina ahadim mir rusuli. Ora ana pembeda, ora ana bedane baina ahadin ing antarane salah suwijine ing antarane siji mir rusuli saking utusan-utusannya Allah. 25 rasul yang wajib kita imani itu tidak ada bedanya di antara mereka semua.
Wa qalu lan ngucap sapa wong kang iman sami'na kita mirengaken wa ta'ana lan kita taat. Jadi tadi kuncinya kita kalau diperintah oleh Allah dan Rasulnya kita mengucapkan sami'na wa ta'ana. Ghufranaka mugi paring pangapunten Rabbana do pangeran kita wa ilaikal masir lan dateng panjenengan al masir kita sedaya bakal wangsul. Selanjutnya, jadi setelah kita para sahabat tadi ketakutan karena ayat yang berat tadi, maka diberi keringanan oleh Allah dengan turunnya ayat ini. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, orang bebani sapa Allah nafsan ing awak-awakan illa wus'aha kejaba sesuai kekuatane. Lah maka sahabat kedua awak-awakan mau maka sahabat apa kang dilakoni wa alaiha lan ing atase awak-awakan mau maka sahabat makta sahabat apa kang wis dilakoni. Apa yang dilakukan perbuatan baik akan diberi ganjaran, perbuatan jahat akan diberi siksa. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, do pangeran ingsun pangeran kula la tu'akhidna mugi panjenengan boten nyiksa maring kita innasina lamun lali kita au akhtana utawi keliru kita sedaya. Rabbana wala tahmil alaina, do pangeran kula wala tahmil mugi mboten bebani alaina ing atase kita isron napa dosa kama hamal tahu kados panjenengan ingkang sampun bebani hu marang dosa marang beban wau alal ladzina min qablina ing atase tiyang-tiyang saderengipun kita. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi, do pangeran kula wala tuhammilna lan mugi mboten beban mugi mboten nyiksa marang kita ma la taqata lana bi, barang kang mboten wonten kekuatan kita ing atase barang wau. Wa'fu anna mugi panjenengan mbasuh anna saking kita waghfir lana lan ngapunten paring ngapunten maring kita warhamna lan maringi kasih sayang datang kita anta maulana panjenengan wali kita panjenengan pangeran kita fansurna mugi panjenengan maringi pitulungan alal datang kita alal qaumil kafirin ing atase kaum ingkang sami kafir. Berapa menit? Pak? 3 menit. Ini 2 ayat yang kita baca setiap malam. Sunnahnya sholat tahajud rakaat pertama, 2 rakaat pertama. Rakaat pertama baca ayat ini. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh sampai selesai. Rakaat kedua disunahkan baca Ali Imran. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Itu rakaat kedua disunahkan membaca 2 ayat tadi itu. Ini akhirnya karena tadi para sahabat itu ketakutan, maka kita umatnya Nabi Muhammad ini diberi keringanan yang luar biasa. Rasulullah, Allah memberikan kita doa. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Ya Allah, mugi kita mboten dipun siksa kalau kita melaksanakan membuat dosa karena kita lupa dan karena kita khata'. Khata' itu apa? Kita ya membuat kesalahan karena lupa. Itu kita berdoa supaya kita tidak disiksa. Dan Allah langsung menjawab, "Na'am." Iya. Qad amiltu, saya tidak akan menyiksa kamu kalau kamu membuat dosa itu karena lupa atau karena tidak mengerti. Ya. Rabbana sing njaluk maneh, Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamalta wal ladzina min qablina. Ya Allah, jangan kau bebankan dosa, jangan kau bebankan siksa sebagaimana yang engkau bebankan kepada umat-umat yang lalu, ya.
Umatnya Nabi Nuh karena ingkar dihancurkan. Umatnya Nabi Lut karena ingkar dihancurkan. Dosa-dosa mereka itu disiksa oleh Allah di dunia dan di akhirat. Umat Nabi Muhammad minta kepada Allah supaya jangan disiksa seperti itu. Allah jawab, na'am, qad amiltu. Iya, oke, aku akan melakukan itu. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi. Ya Allah, mugi panjenengan boten bebanaken napa ingkang kita sedaya mboten kiyat. Allah langsung menjawab juga, na'am, qad amiltu. Iya, aku sudah melakukan itu. Wa'fu anna, mugi panjenengan ngapus dosa kita. Wa'fir lana, panjenengan ngapunten dosa kita. Warhamna, panjenengan kasih sayang datang kita. Anta maulana, panjenengan kekasih kita. Fansurna alal qaumil kafirin, mugi panjenengan nolong kita saking kaum-kaum ingkang kafir. Inilah dua ayat terakhir dari Al-Baqarah yang kita diberi oleh Nabi Muhammad SAW untuk kita baca setiap malam, paling tidak 3 malam berturut-turut. Ini kanzun minal ars, satu harta yang tidak ternilai, harga-harganya tidak ternilai, yang diambil langsung dari bawah ars Allah Subhanahu wa taala. Kita dijamin, umat Nabi Muhammad ini keistimewaannya, dosa kita yang kita lakukan tanpa sengaja dan karena kita tidak tahu tidak akan disiksa. Tapi ojo dibaleni. Ya, tadi itu kita tidak akan dibebani, disiksa sebagaimana umat-umat terdahulu. Tapi ojo jarak. Kita juga minta supaya tidak dibebani sesuatu yang kita tidak mampu. Allah juga sudah memberi jaminan. Alhamdulillah, Al-Baqarah sudah kita selesaikan. Insya Allah minggu depan kita akan mulai surat yang ketiga, yaitu surat Ali Imran. Waktunya sudah habis. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.